Oke, Bapak Ibu, Hmm, kita ini agility dan adaptability ya, tahun politik ya. Saya nggak ngebahas debat capres atau debat cawapres ya, Bang Putra. Semalam agak Nyenggol dikit boleh Bang, nyenggol dikit. saya gali kita. Nah, tapi berimbang Bang, berimbang. Ya. Oke, Bapak Ibu, alhamdulillah sudah ada 29 partisipan. Mungkin ada beberapa yang ex tim saya nih. Saya nggak bisa melihat dengan jelas ya. Mungkin nanti silakan chat aja gitu kan. Oke, Bapak Ibu. Nah, kita akan having fun selama 2 jam ya. Ini agak relax nih, Pak Putra dan Bapak Ibu semua ya, karena babnya agile dan adaptability ya, seperti itu. Nah, sebelum kita mulai, mungkin Bapak Ibu yang ada di bagian apa namanya yang bisa lihat lewat laptop atau lewat handphone ya. Hmm. Sebenarnya saya pengen tahu nih, agility dan adaptability yang Bapak Ibu tahu apa ya? Mungkin bisa dilihat-lihat ini. Tulis di chat ya Bang. Silakan di chat ya. Oke, teman-teman yang Eh, kira-kira apa sih mengenai agility dan adaptability, tolong di chat. Ini malah Bu Liliana udah ngechat duluan nih. Waduh, Mohon betul. izin Sambil sambil masak masak nih. nih. Waduh, luar biasa ini. Nonton webinar sambil masak gitu. Luar biasa. Hati-hati yang sambil nyetir ya. Kalau sambil Ya. masak mungkin awas mutung ya. Hmm. Oke, Oke, Bapak silakan Ibu. yang bisa ngechat ya apa itu berkait dengan agility dan adaptability ya silakan di chat mungkin Ya. Jadi silakan. memang kalau kita politik itu nggak bisa lepas dari bisnis ya, Pak Putra dan Bapak Ibu semuanya ya. Jadi kalau saya dapat lesson learn dari teman-teman di Singtel, seperti itu. Jadi mereka juga di Singapura juga sama gitu kan. Artinya Singtel selaku BUMN-nya negara ya, ketika proses pergantian presiden kan mereka tuh presiden kayak digilir gitu kan. Jadi yang kayak kemarin tuh ada Ibu Siti Siti siapa gitu ya. Jadi dari ras Muslim. Nah, yang sekarang tuh rasnya ras India. Nah, itu tim-tim Singtel itu bagaimana mereka harus bisa beradaptasi sehingga apa namanya bisnisnya nggak terhambat gitu kan seperti itu. Bahkan beberapa di Telkomsel juga sama ya. Kita lesson learn kita di Telkomsel, kita bahkan salam ya, Bu Yesi. Hmm, Bahkan di beberapa perusahaan gitu membentuk unit khusus yang menangani karena kalau government itu di regulator ya, ya. Unit regulatory itu unitnya sendiri gitu kan, mereka yang berikan treatment advisor ke government, nah seperti itu. Bang Nah, Choi ini udah ada nih. udah ada beberapa nih. Teman-teman ada yang nulis di Q&A dan ada yang nulis di chat nih. Biar Bang Choi nggak sulit, saya bantu baca ya. Boleh ya. Dari Q&A ada Pak Tony Sarjono, agility itu gercep Bang, gerak Hmm, betul. cepat ya, gercep ya. Hmm, Kemudian kalau Bang Budi Raharjo bilang penyesuaian dan kelenturan atau keluasan ya. Kemudian ada tambahan lagi dari Bang Tony, semakin bertambah usia, semakin cenderung, semakin berkurang kelunturan tubuh. Gerak kurang gesit dan cara berpikir melambat. Izin tanya bagaimana seorang pebisnis tidak dapat menua, bisa sampai tegar dan selalu update. wah, Oke, mantap. Pak Tony ini luar biasa. Oke, Biasa. sementara di chat ada kolom chat, Oke. ada Mbak Laksmi, jawabannya lincah atau cepat dan Hmm, kemampuan adaptasi menyesuaikan sikon terkini. Itu betul. yang ada di chat. Teman-teman biar Bang Coy nggak bingung ada dua tampilan. Mungkin kita gunakan chat ya, papan chat aja ya, yang di sebelah kanan yang belum kebuka papan chatnya, klik yang titik tiga, ya di titik tiga itu nanti ada chat tulisannya, atau nanti chatnya akan terbuka. Kalau di dua papan gini nanti papannya Bang Coy ketutup semua nih. Ada Iya. dua papan Q&A dan chat. Ya, jadi kita gunakan chat ya, bukan Q&A. Terima kasih. Itu silakan Bang Coy. Oke, oke. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, nah, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, saya kita trainingnya karena agility dan adaptability agak-agak beda ini. Sharing session selama 2 jam. Bapak Ibu ini tahu kan ayam sama elang. Nah, Bapak Ibu tahu bedanya ayam dan elang ketika badai datang? Nah, silakan di kolom chat ya. Cerita. Ini have fun aja nih, Oke. Pak Gunakan Putra ya. kolom chat. Nah, Ketika badai datang, ayam ngapain, elang ngapain gitu ya Bang Coy. betul. Silakan. Oke, ayam lari, ayam elang terbang ini udah di chat udah masuk nih beberapa Bang. Ya, oke. Ayam lari, elang Oke. terbang. Elang bisa terbang,
ayam tidak bisa terbang. Ayam menghindar, elang terbang ke atas badai. Ayam ngacir, elang mendekat. Oke, ini jawaban dari teman-teman nih Bang Coy. Oke. Wah, luar biasa ini. Jadi saya juga ternyata di hasil risetnya agak melihat perilaku dua hewan ini luar biasa gitu. Padahal dua-duanya punya sayap gitu kan. Dan tadi sudah benar tuh yang dikatakan oleh Pak Tony. Jadi dan beberapa bapak ibu yang lain, bedanya ayam sama elang ketika badai. Kalau ayam itu kalau ada badai dia kabur ya. Nah, elang justru sebaliknya. Ketika ada badai dia menikmati badai. Luar biasa nih. Jadi eh, elang itu satu-satunya burung yang terbang di atas badai. Ya. Jadi di hasil pengamatan ya, bahwa elang tuh dia akan ketika badai dia akan naik di atas badai dan menikmati itu semua ya. Jadi elang tuh berterbang di atas badai, kemudian kita juga lihat elang tuh benar-benar menikmatin sayapnya dikembangkan lebar-lebar ya seperti itu. Dan elang tuh tidak pernah lari dari badai. Mereka memanfaatkannya untuk terbang lebih tinggi, mengendari angin, membawa badai, menguasainya seperti itu, Pak Putra. Zigzag-zigzag mungkin ya Bang ya. Jadi Iya, seperti itu. tes Kalau manusia kemampuan. gimana? Kalau manusia, ya kita kalau kita pasti sama kayak ayam lah, menghindari badai. Oke, oke. Izin Bapak Ibu, saya lanjut ya. Jadi harapannya kita sharing session di pagi hari ini, kita bisa melihat ya pendekatan apa yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan kondisi perpolitikan yang berubah gitu kan. Kita juga bisa menanggapinya dengan perubahan positif ya. Termasuk memanfaatkan untuk mencari cara-cara baru ya. Ya kayak elang tadi gitu ya. Jadi badai dia justru menikmati gitu kan. Dia bisa ngembangkan sayapnya gitu kan. Mungkin itu kayak gitu mungkin bisa ini ya. Jadi sayap-sayapnya yang tadinya terapet gitu kan jadi kena badai jadi ini ya bulu-bulunya itu jadi mekar gitu kan seperti itu. Terus Bapak Ibu juga juga ketika kondisi tadi bagaimana kita bisa menghadapi tekanan. Nah, ini. Jadi kalau kondisi berubah kan tekanan ya. Saya ngalamin juga beberapa kali tekanan, tapi tetap optimis dan gigih gitu kan. Di bawah tekanan karena kondisi politik yang berubah gitu. Gitu Bapak Ibu Pak Putra. Dan yang jelas ketika terjadi kan banyak terjadi perubahan ya. Bagaimana kita misalnya harus mundur kemudian kita bangkit kembali gitu kan. Dan mengejar ketertinggalan. Seperti itu. Dan Bapak Ibu, ketika misalnya terjadi pemerintahan baru, ya, itu bagaimana kita beradaptasi, ya, informasi baru, seperti itu. Pak Putra dan Bapak Ibu sekalian, saya pernah mengalami dulu ketika di Telkomsel, eh, pergantian presiden dari Bu Mega ke Pak SBY. Dari Bu Mega ke Pak SBY, langkah pertama yang dilakukan Pak SBY, saya dipanggil ke istana, bukan untuk jadi menteri ya, tapi untuk memastikan jaringan Telkomsel di istana itu lebih clear. Ya, biasanya mereka kan ketika ganti presiden, ganti pas pampres gitu kan. Jadi mungkin nggak ada yang sadap atau dipastikan semuanya clear gitu kan. Seperti itu. Tapi itu adalah sebuah hal yang biasa gitu kan ketika terjadi pergantian kekuasaan. Nah, Bapak Ibu, ada tiga hal penting yang akan kita diskusikan di pagi hari ini. Yang pertama, foster learning, ya, keinginan belajar melihat hal yang strategik, kemudian resilience, ya, ketangguhan, ya, bagaimana kita bekerja di dalam kondisi tekanan dan pulih ketika terjadi perubahan, ya, dan yang terakhir fleksibel, ya, dan gitu, terbuka terhadap perubahan dan mampu beradaptasi. Oke, Bapak Ibu, hmm, foster learning ya. Jadi keinginan untuk belajar ya. Jadi belajar ini sebenarnya hal sederhana gitu. Cuma orang kadang-kadang, gue udah tuwir gitu kan, nggak mau belajar gitu kan. Nah itu sebenarnya perlu kita revisi. Apalagi kita sebagai pemain bisnis, tetap harus belajar apapun kondisinya gitu. Ya kita ngeliat ya, lesson learn dari KFC gitu ya, dia justru suksesnya di usia 60 tahun gitu kan. Si siapa, Colonel Sanders ya, seperti itu. Dan banyak mereka-mereka yang sukses gitu kan. Itu bukan berarti mereka ketika masih muda, mereka yang tua pun bisa sukses gitu kan. Dan yang terpenting adalah keinginan untuk selalu belajar mengimprove diri. Nah, Bapak Ibu, yang pertama yang harus dilakukan adalah pengenalan lingkungan strategik gitu kan. Terus yang kedua yaitu pencapaian tujuan. Kita tahu Bapak Ibu, lingkungan strategik, nah ini penting karena babnya nationwide atau mungkin yang di daerah juga sama gitu kan.
Ini 2024 ini luar biasa nih. Selain pemilu legislatif, kemudian presiden, wali kota dan gubernur gitu kan. Wah, ini harus punya energi yang luar biasa nih. Bagi mereka yang pemain bisnis nasional, ya, mungkin akan berhadapan ketika capres ya. Nah, bagi mereka yang pemain lokal-lokal ya, di daerah-daerah, mungkin ketika terjadi pergantian wali kota, bupati atau gubernur, nah itu juga pasti akan berdampak gitu ya. Nah, Bapak Ibu, yang pertama, lingkungan strategis itu apa sih? Ya. Jadi lingkungan strategis adalah faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan operasi organisasi. Tidak bisa dipungkiri ya, bisnis itu seiring dengan politik gitu kan. Karena kenapa? Politik itu kan memegang kebijakan ya. Pergi mereka-mereka yang di legislatif gitu kan. Policy yang dijalankan, nah itu berdampak ke bisnis. Satu hal nih, Pak Putra dan Bapak Ibu semua, kondisi yang terjadi di operator seluler Jio. Jio itu operator seluler yang ada di negara India. Mereka mereka hadir di antara operator seluler yang sudah mature, ya, punya jaringan. Ada Airtel, ada beberapa operator seluler yang lain gitu kan, yang di India. Kalau nggak salah ada 4 pemain seluler gitu kan. Nah, si Jio ini apa yang dilakukan si Jio? Dia melakukan boleh dibilang disrupt. Yang dia mainkan adalah regulasi. Regulasi. Dia regulasi sehingga semua operator seluler itu wajib sharing jika ada operator seluler baru. Nah, itu kan regulasi itu, kayak gitu. Nah, dampaknya apa? Dalam 3 tahun, si operator JIO di India, dia punya pelanggan berapa? Kira-kira Bapak Ibu? Nah, dalam 3 tahun, dia punya pelanggan customer base berapa Bapak Ibu? Kenal yang bisa chat? Ya, banyak, banyak, banyak. Bapak Putra bilang banyak ya. Jadi dalam 3 tahun si Jio itu punya pelanggan 100 juta. Bayangin aja. Telkomsel itu 100 juta pelanggan perlu waktu 15 tahun. 15 tahun. Nah, 100 juta. Apa yang dilakukan? Dia main di regulasi. Ya. Dia bisa mengintervensi regulasi. Ya. Kita menganalisa ya, bisnis-bisnis yang berskala nasional itu bisa dengan mudah dimainkan, dijatuhkan, maupun dimajukan oleh regulasi. Bapak Ibu mungkin tahu ya kondisi ketika kehadirannya Gojek, Gojek, Gokar, Gokar. Itu pemain-pemain lama seperti Bluebird, tahu kan dulu sampai ngamuk ya, pecahin kaca mobil yang lewat ya. Artinya hmm, kalau Gojek nggak dilindungi oleh regulasi, nah mati juga. Nah, akhirnya pemerintah mengambil inisiatif, nggak bisa gitu kan, namanya kondisi disruption gitu kan. Pemerintah lewat regulasinya ya mendukung gitu kan terjadinya digitalisasi gitu kan. Dampaknya apa? Bluebird, nah, waduh, Bapak lihat kan, Bluebird itu luar biasa. Mereka sudah bangun kerajaan bisnis ya selama hampir ini puluhan tahun ya, Eh, seperti itu, bertekuk lutut gitu kan dengan sebuah perusahaan platform yang notabene mereka nggak punya mobil, mereka nggak punya mobil kan, mereka mengubah bisnis model gitu kan, tapi mereka deket sama pemerintah, ya, deket sama regulator, ya, terproteksi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, itu salah satu contoh lingkungan strategis ya yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Oke, Bapak Ibu. Nah, mengapa strategi? Nah, strategi itu unik dan berharga. Kita lihat nih eh, teorinya Porter ya, 2008. Nah, ini biasa kita pakai ya. Pembentukan strategi itu penting bagi perusahaan untuk mencapai tujuan yang dinyatakan, terlepas itu perusahaan publik atau perusahaan yang lainnya ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, menurut Angkuti ada 2 konsep strategi dalam mencapai tujuan. Yang pertama yaitu kompetitif yang khas. Ya. Nah, ini kompetitif yang khas nih luar biasa nih. Pertama, perusahaan itu harus memiliki kekuatan yang nggak bisa ditiru dan lebih baik dari perusahaan pesaing. Nah, ini challenge, challenge. Ya. Ketika kita punya sesuatu yang susah ditiru dan lebih baik dari perusahaan pesaing, nah itu value yang ibaratnya ketika terjadi
perubahan kekuasaan, nah kita bisa survive. Ya. Saya lihat apa yang dilakukan oleh Telkomsel. Salah satu kekuatan yang dimiliki oleh Telkomsel yang tidak dimiliki oleh operator lain, coverage. Kita menguasai coverage hampir 95%. Mungkin ada teman-teman Telkomsel yang join di sini, mantan tim saya, mungkin sekarang bisa lebih dari itu. Artinya itu kekuatan yang tidak dimiliki oleh operator yang lain. Terus kita juga bisa dengan sangat mudah ya melakukan adaptasi politik, adaptasi teknologi. Nah, seperti itu. Kayak sekarang kita sudah masuk di 5G. Ya. Nah, Bapak Ibu, termasuk juga kompetitif yang khas SDM-nya. Pak Putra dan Bapak Ibu sekalian, orang bilang sukses bisnis itu 4P ya. Apa? People, price, product, place ya. Sebenarnya 4P itu yang sangat-sangat penting itu people, 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 people. Orang ya, people itu istilah the man behind the gun itu benar banget gitu kan. Ya. Eh, ya contoh di industri yang saya gelutin 26 tahun itu antara Telkomsel, Excel maupun Indosat. Semua pakai perangkatnya sama. Kita sama-sama pakai perangkat Huawei, pakai perangkat Ericsson, pakai perangkat Nokia, ya, pakai perangkat ZTE. Yang membedakan Telkomsel, Excel, Indosat orangnya. Nah, kayak gitu. Jadi equipment boleh sama, tapi orangnya beda. Nah, begitu pula kalau bisnis ini ya, restoran ya, semuanya pakai kencur, semuanya pakai apa nih, bumbunya kencur, mungkin pakai mecin juga semuanya sama. Tapi kenapa ada satu restoran dia pelanggannya itu sampai ngantri gitu belinya? Yang membedakan adalah orang, mulai dari pelayanannya, cara masaknya gitu. Saya baru tahu deh, Pak Putra dan Bapak Ibu semua. Ternyata kalau masak nasi goreng itu ada seninya juga ya. Ketika bumbunya itu dicampur di dalam nasinya, bumbunya nggak digoreng dulu dengan ketika bumbunya belakangan ini dimasukinnya itu beda ya. Begitu ya Pak Putra ya. Saya nggak tahu Bang, karena belum pernah masak nasi goreng, Bang. Nasi goreng. Ya, Mungkin Mbak seperti Wah itu. ini yang tahu deh. Kalau Nah, masak. ini tadi ada Bu siapa Bu Liliani ya. Oh itulah, oke, Bu Liliani yang tahu mungkin. Liliana, Liliana. Liliana ya. Jadi jadi Bapak Ibu, eh, keterampilan tenaga kerja itu adalah kompetitif yang khas ya, selain dari yang lainnya. Nah, termasuk kemampuan sumber daya yang ada. Nah, ini mulai dari misalnya kita punya infrastruktur, kita punya lahan, ya, misalnya kita punya teknologi, gitu kan, kita punya equipment yang luar biasa, gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, keunggulan kompetitif. Nah, keunggulan kompetitif nih, biasanya nih culture dari sebuah perusahaan itu, masing-masing perusahaan itu kan punya culture, budaya gitu. Nah, ini sebenarnya kenapa di dalam sebuah perusahaan itu culture is very important, ya, habit gitu. Jadi ketika orang berjalan ke perusahaan tersebut, kayak Toyota, dia punya culture the Toyota Way. Mungkin Bapak Ibu pernah baca bukunya ya, Toyota Way. Nah, Telkomsel juga bikin tuh Telkomsel Way. Kayak gitu. Mungkin NQA juga ada NQA Way gitu kan, atau di perusahaan-perusahaan yang lain gitu kan. Saya lihat saya banyak kemarin saya ngisi juga di para senior leader di Lion Group ya. Mereka sekarang lagi ini nih, Pak Putra dan Bapak Ibu semua Lion nih. Eh, Mereka ketika kemarin krisis, Pak Rusdi Kirana kan kemarin COVID ya, COVID kan banyak airline pada tiarap ya, bangkrut. Nah, mereka banyak jualin pesawatnya tuh dengan harga murah. Nah, akhirnya udah dibeli tuh sama Pak Rusdi Kirana. Jadi sekarang Lion Group tuh punya maskapai baru, namanya Jet Air ya, Jet Air apa ya? Ya, yang baru itu kan, Jet Air. Nah, itu jadi Lion Air itu Superjet ya punya, Pak, nggak hah? superjet sekarang. Ah, Superjet. Superjet ya, Superjet yang icon ininya artis siapa tuh? Luna Maya ya. Luna Maya. Kayak gitu. Jadi dia sekarang udah punya 4 maskapai itu dengan segmentasi yang beda-beda ya, mulai dari Lion Air, Wings Air, Batik Air, nah ada lagi yang Superjet, nah, seperti itu. Ya. Menguasai hampir 70% airline di Indonesia, itu luar biasa. Sama halnya dengan Telkomsel yang menguasai hampir market share-nya itu hampir 60-70% ya. Nah, ini sebenarnya kompetitif nih, keunggulan keunggulan kompetitif. Yang ini sangat sangat penting gitu kan. Ketika kita sejak menjadi pemain nasional,
keunggulan kompetitif ini yang menjadi apa daya tawar gitu ketika terjadi pergantian kekuasaan ya. Pergantian kekuasaan ya. Ada hal yang menarik. Ketika Bapak Ibu, ketika Pilpres di Amerika, mereka itu berebut tuh deketin Facebook antara kubu misalnya ya kubu kemarin kayak kubu Clinton, kubu Obama, terus sekarang kubunya Biden ya, itu mereka berebut tuh deketin Facebook. Ya, kenapa deketin Facebook? Facebook itu backdoornya itu datanya luar biasa. Ketika mereka bisa dapetin back endnya, backdoornya si Facebook, dia bisa tahu profiling orang-orang di Amerika. Bukan orang-orang di Amerika aja, tapi di berbagai negara wilayah negara bagian. Ya. Dia bisa tahu oh, orang Texas kelakuannya kayak gini-gini gini. Nah, sehingga materi kampanyenya beda. Walaupun sebenarnya Facebook selalu mendisklaimer ya bahwa wah, kita ya tapi nggak bisa lah. Eh, sekarang Facebook akan dihadapkan dengan kalau gue berkuasa lo gue tutup bisa aja kan? Ya nggak? Possible kan? Karena lo nggak support gue gitu kan ketika pencapresan kemarin gitu kan? Gitu. Begitu Bapak Ibu. Ya. Itu bahasa bahasa kasarnya tuh. Bahasa kasar. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mempunyai dua kompetitif khas ini jadi positioning kita, daya tawar kita ketika terjadi perubahan. Nah, Bapak Ibu, di sini eh, kembali lagi, kalau Porter melihatnya ini kondisi ini ya di dalam sebuah company, mereka lihat ada 5 kekuatan bersaing. Ya. Yang pertama yaitu ancaman masuknya calon pendatang baru. Saya kemarin ketika saya ngasih training para senior leadernya di Lion Air, saya bilang ini, saya kasih challenge. Anda mungkin sebagai eh, boleh dibilang pemegang market share 60-70% bisnis airline, mungkin nggak tiba-tiba ada misalnya orang kaya gitu kan dari luar negeri gitu atau orang Arab datang, lo investasinya berapa? Company value lo berapa? Nah, dia bikin perusahaan sejenis. Ya. Dia pengaruhi regulasinya, dia bilang ke pemerintah, ke DPR, setiap airline itu harus berbagi pesawat, gitu kan, berbagi maskapai. Jadi dia boleh diwajibkan setiap airline itu boleh sharing, wajib sharing ke maskapai baru. Nah, itu kan regulasi kan? Kayak misalnya Jio. Jio itu deketin parlemennya India. Dia bilang, bikin regulasinya, semua operator seluler wajib kudu, kudu wajib mau kudu sama ya, ya gitu ya. Bang Putra ya sama Bapak Ibu semua ya. Wajib kudu sharing ke operator lain. Kalau udah keputusan gitu gimana? Sebagai pemain bisnis, kalau Anda melanggar, lagi ke regulasi, kalau Anda melanggar, maka lisensi Anda akan kami tutup. Wassalamualaikum. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu yang tadi ya. Jadi ancaman masuknya calon datang baru. Kemudian juga ancaman pergantian produk atau layanan. Ya. Termasuk juga daya tawar pembeli. Ya, ya itu tadi. Ketika opang, ojek, pangkalan itu tetapin tarif seenak opangnya gitu kan. Berapa Pang ke pasar? 25.000. Nah, sementara Gojek dengan di aplikasinya dia cuma bisa dia ngasih 10.000 aja. Ya. Nah, kayak gitu. Nah, itu kan orang kan kalau mama mungkin ini ya, beda 500 perak pindah ke warung sebelah gitu kan istilahnya kan kayak gitu kan. Price sensitif gitu kan. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu daya tawar pemasok. Nah, ini juga penting nih. Jadi positioning kita sebagai apa namanya? eh, ketika bersaing, ketika pemasok ada pemasok yang lain dia mensupport di perusahaan yang lain dengan harga yang lebih murah, otomatis mereka price-nya lebih murah. Nah, itu pengaruh ke bisnis kita. Kemudian juga persaingan di antara pesaing yang ada. Nah, ini juga jadi hal apa namanya yang jadi concern kita. Nah, Bapak Ibu, ini detailnya mulai dari tadi pendatang baru, ancaman pendatang baru ya. Eh, saya kasih pointer. Ini mulai dari time and cost entry, economic scale, ya seperti itu, technology protection, ya, supplier juga sama, ya number of supplier, ya, substitution juga sama. Nah, ini tinggal tinggal dimanfaatkan ini apa namanya modelnya yang dilakukan oleh voter. Oke. Nah, yang berikutnya, bagaimana aspek strategis lagi kita ngelihat dari SWOT. SWOT, eh, SWOT ini saya bagi ada dua nih, yaitu yang analisis lingkungan internal.
yaitu meliputi pertama kekuatannya kita, strength and weakness-nya, kekuatan kita yaitu baik itu kekuatan SDM kita, goodwill, modal, permesinan ya. Kemudian weakness ya, kelemahan dari yang tadi, kelemahan dari SDM kita segala macamnya ya, modal kita ya. Kemudian yang berikutnya lingkungan eksternal ya, meliputi eksternal itu apa aja? Pertama opportunity ya. Nah, ini baik itu berupa politik, ekonomi. Nah, ini ada ini termasuk juga yang opportunity ini, misalnya kayak saya kasusnya yang hot itu Palestine ya, Palestine ya. Itu kan banyak company-company eh, yang berafiliasi dengan Israel itu, mereka teriak-teriak gitu. Bahkan teman saya nih kebetulan dia agensi marketing campaign. Dia ada salah satu perusahaan yang berafiliasi dengan Israel itu datang gitu kan ke dia, wah ini revenue saya menurun segala macam gitu kan. Nah, dia dia minta gitu kan, pokoknya at all cost saya bayar lah untuk gimana caranya campaign merecovery bisnis saya supaya lebih naik lagi. Nah, tapi ternyata pas rapat dengan timnya mereka semua sepakat nggak mau support gitu kan. Dengan berbagai macam alasan gitu kan. Seperti itu Bapak Ibu. Artinya ini analisis lingkungan eksternal juga sangat-sangat pengaruh gitu dari sosial, politik, ekonomi, teknologi. Ya. Kemudian begitu pula threat ya, ancaman globalisasi teknologi, inflasi, dan pengangguran. Saya kemarin menyoroti ketika jumlah pengangguran yang banyak, harusnya ini jadi sebuah eh, ya, orang-orang boleh dibilang banyak yang bermain di apa namanya, harga UMR ya, harga UMR ya. Nah, banyak misalnya beberapa perusahaan yang saya invest di daerah ini aja karena UMR-nya murah. Dan itu yang dimainkan juga oleh Vietnam gitu kan. Bagaimana mereka memberikan kemudahan regulasi bagi investor untuk berinvest di Vietnam, tenaga kerja murah ya. Seperti itu. Kan kalau orang bisnis kan mereka pasti akan ngitung P&L-nya nih, profit and loss. Nah, seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Jadi SWOT-nya itu ada analisa lingkungan internal, meliputi strength dan weakness-nya, kemudian eksternal, opportunity, dan threat. Kalau ada yang mau chat, mau tanya, mungkin silakan ya. Atau kita lanjut dulu ya. Oke, izin Bapak Ibu saya lanjut dulu. Nah, ini kolomnya Bapak Ibu. Tinggal kita isi, saya biasa pakai post-it nih. Gitu saya kemarin pengen pakai Jamboard, cuma lumayan banyak ini pesertanya nih. Nah, Bapak Ibu kembali lagi, ada beberapa list yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa ngisi gitu kan. Seberapa besar, misalnya Bapak Ibu yang bekerja di perusahaan, kenal perusahaan Bapak Ibu. Terus kelebihannya apa dibanding kompetitor gitu. Nah, ini penting nih supaya kita sebagai pekerja maupun leader di suatu perusahaan atau kita punya perusahaan sendiri, kita bisa lihat positioning perusahaan kita tuh ada di mana gitu kan. Termasuk juga kita mengidentifikasi kelemahan perusahaan kita apa gitu kan. Nah, dan ancamannya apa aja gitu kan. Nah, solusi yang kira-kira yang bisa kita tawarkan untuk menjawab memberikan dari kelemahan perusahaan kita tuh apa. Nah, termasuk juga ketika ada ancaman dari kompetitor, nah, seperti itu. Ya. Ini yang bagi para pengusaha atau pekerja yang bisa bisa dibikin dikit-dikit gitu kan, supaya bisa melihat kemampuan positioningnya perusahaan tersebut ada di mana gitu. Oke, tadi kalau tadi kita lihat tujuan strategik, nah tujuan kita itu mau kayak gimana sih gitu kan? Tadi ada pertanyaan dari Pak Tony, gimana saya eh, apa namanya, untuk pengusaha pengusaha yang sudah menolak tadi sudah tua gitu gitu. Saya hmm, kita itu jangan jangan melihat dari sisi umur. Saya kemarin sempat share ya, bahwa umur manusia itu bisa 125 tahun. Ada sebuah buku tuh ya. Jadi dan ada sebuah riset juga yang terbaru itu bahwa nanti di makin tahun makin ke atas itu umur manusia itu makin panjang ya. Seperti itu. Artinya kalau masih usia 60 tahun itu masih muda kalau dibanding 125 tahun gitu kan. Masih separuhnya. Seperti itu. Cuma perlu di manage aja ya, di manage tulang-tulangnya, semangatnya gitu kan. Ya. Nah, Bapak Ibu, kembali lagi bahwa pencapaian tujuan itu ya pertama seperti biasa dalam sebuah company kita buat perencanaan, pengarahan, organisasi, SDM ya supaya kita dapat
tujuan kita, sasaran kita yang efektif dan efisien ya. Nah, efektif ini artinya dapat dicapai sesuai dengan perencanaan. Nah, Bapak Ibu, untuk menetapkan tujuan itu ada yang pertama menguasai keterampilan ya, yaitu motivasi intrinsik ya ke karyawan kita atau tim kita. Nah, ini yang ditonjolkan value-nya gitu kan. Misalnya ketika kita bekerja nanti kayak di Telkomsel yang ditonjolkan justru value. Kita selalu didengungkan bahwa bukan revenue yang kita kejar, tapi kontribusi kita buat negara kita. Karena kita megang hampir sekitar 95% Indonesia, maka yang kita tonjolkan Bapak, bahwa kita kerja baik di Telkomsel, maka kita bisa memberikan kontribusi buat masyarakat, kontribusi buat Indonesia. Ya. Di iklan-iklan Telkomsel yang sekarang tuh bagus sih. Yang intinya adalah bagaimana kita sama-sama membangun Indonesia. Saya kemarin ketika saya kasih training kepada senior leadernya Lion Air, saya bilang gini, Anda itu perusahaan airline yang menguasai 60%, ya, 60-70% industri airline di Indonesia. Artinya kalau Anda masalah, Indonesia masalah nggak? Masalah. Ya. Karena itu Anda harus ngasih servis yang terbaik. Karena sekarang Pak Rusdi Kirana sudah mulai mendelegasikan Lion Group ini ke anaknya. Anaknya ini sekarang udah mulai merubah, mereformasi ya tim yang ada di Lion Group untuk jadi lebih besar lagi. Nah, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang berikutnya itu motivasi ekstrinsik. Nah, biasanya karena gaji, karena popularitas dan kekuasaan seperti itu. Nah, nah ini Bapak Ibu itu tadi ketika motivasi intrinsik yang kita sodorkan kepada tim kita itu perusahaan lebih sustain ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian eh, begitu pula untuk motivasi ekstrinsik gitu kan. Nah, nah ini biasanya nih orang karena ini ya karena apa namanya gaji dan segala macamnya gitu. Sorry ada gangguan sedikit. Nah Bapak Ibu ini hasil beberapa survei bahwa motivasi intrinsik nanti dampaknya itu kada ke achievement, pengakuan, recognition, ya seperti itu. Nah yang hidden faktor nih motivasi ekstrinsik biasanya tuh gaji, terus relationship, ya policy dan lain sebagainya. Nah, ini seperti biasa dalam sebuah company, manajemen organisasi dan target perusahaan, ya, menentukan planning, rapat raker, kemudian anggaran, organizing, dan kontrol. Yang berikutnya adalah resilience, ketangguhan. Kalau tadi kita bicara foster learning, ya, kita harus banyak belajar, menguasai hal-hal yang strategik, ya, seperti itu. Sekarang ketangguhan resilient. Nah, ketangguhan dalam bersaing itu pertama kesadaran situasional dan kesadaran emosional. Ini ada dua hal yang sangat penting dalam kita bersaing. Nah, kesadaran situasional itu kayak gimana, ya, Bapak Ibu? Nah, kita itu harus tahu posisi kita ada di mana gitu kan. Perusahaan kita ada di mana dan apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Bapak Ibu, nggak bisa dipisahkan kondisi pemerintahan ya, akan berdampak ke bisnis kita, baik itu pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Ya. Sehingga kita secara individu maupun organisasi untuk lebih waspada dan mendapat informasi untuk apa? Untuk membuat keputusan yang lebih baik. Ya. Seperti itu. Ya. Nah, kita lihat nih kondisi lingkungan kayak gimana, termasuk juga potensi resiko. Ya. Oke, nah ini kondisi yang sekarang terjadi, VUCA nih namanya. Volatility, ya. Kondisi yang terjadi gimana terjadi perubahan besar. Ya. Terus uncertain. Ya. Jadi gimana ya, kesulitan untuk prediksi gitu. Ke depan kayak gimana nih? Orang mana terpikir gitu kan, si Bluebird itu mana pernah terpikir. Dulu kita berpikir, lo kalau mau bisnis eh, transportasi, lo harus punya mobil, harus punya motor, gitu kan. Nggak pernah terpikir mau bisnis transportasi, tapi nggak punya mobil, nggak punya motor, gitu kan. Kebayang nggak Bapak Ibu? Ya, kayak gitu. Nah, sekarang saya nanya Bapak Ibu, tahu eh, perusahaan susu yang ada di puncak itu apa namanya? Yang susu itu, susu sapi. Cimori, Pak. Cimori. Bang Aldo, dapat hadiah. Pergi haji jika mampu. Cimori. Sepeda ya, Pak, dapat sepeda. Bang Aldo Cimori. dapat sepeda. Dapat sepeda. Ingat-ingat Bapak Ibu. susu. Jadi Bapak Ibu, Cimori. Bapak Ibu tahu nggak? Cimori industrinya kan jualan susu ya. Sekarang saya tanya ke Bapak Ibu, tolong di chat. Cimori punya peternakan sapi nggak? Punya peternakan susu? Halo,
Tolong di chat Bapak Ibu. Punya nggak? Nggak tahu. Nggak tahu, Audi. Ojol apa itu Grab sama itu yang dirintis Mas Eh, Nadiem itu kan ya, punya perusahaan transportasi nggak harus punya Mobil, kendaraan, armadanya. nggak punya armada. Jadi, dan Bapak Ibu benar nih katakan Bu Laksmi, Cimory itu nggak punya peternakan susu sapi ya. Cimory itu hanya punya brand. Dia punya brand doang gitu kan. Nah, susu sapinya dia ngambil dari koperasi sapi mana. Dia yang mengorganize. Sekarang kan ada istilah namanya bisnisnya maklon ya. Saya baru tahu tuh Bapak Ibu. Maklon, bisnis maklon itu misalnya Bapak Ibu mau bikin nih, Bro, mau bikin bro water. Nah, kalau di mungkin di komplek kita ada apa Aida ya, Pak ya, yang punyanya Pak itu. Rupanya di kota Sukabumi itu Aqua, Le Mineral, Fit, itu sumber airnya satu. Cuma yang beda botol sama brandnya. Dia bilang gini, kalau lu mau bikin perusahaan water, modalnya 150 juta. Ah, kok 150 juta doang? Iya. 150 juta ya buat beli license, ya. Ngurus license, namanya brand siapa? Bro Water, ya nggak? Nah, 50 jutanya buat beli botol. Botolnya lu pilihannya banyak tuh. Mau ada melekuk begini, gini, gini, gini kan. Nah, 50 jutanya buat lu nyewa gudang. Jadi perusahaan water. Oh gitu ya. Jadi kayak gitu, Pak. Jadi sekarang bisnis maklon itu gampang gitu. Jadi orang cuman cuman buat brand sama idenya, oh rasanya kayak gini gini gini, yang kerja orang lain gitu kan. Nah itu kondisi VUCA ya, yang ibaratnya sekarang bahasanya merubah bisnis model. Terus yang nggak bisa diprediksi, kesulitan, uncertain ya. Kemudian kompleksiti, kerumitan ya, yang bakal terjadi faktor-faktornya. Nah yang berikutnya yaitu ambigu, nggak jelas nih. Ini kayak gimana bisnis ini kan? VUCA. Kita juga pernah ngalamin itu disruption ketika bisnis awal seluler. Itu dulu SMS, Pak, Bapak Ibu, SMS di Telkomsel. SMS tuh saya bisa dapat 2,5 triliun itu setahun dari SMS. Tiba-tiba dulu kan sekali ngirim SMS 350 perak, betul kan Bapak Ibu ya? Ya, 350 perak orang ngirim SMS. Saya ingat banget tuh kalau malam takbiran itu orang yang SMS ngucapin Selamat Hari Raya Idul Fitri itu wah jutaan tuh. Saya udah hitung tuh dapat duit berapa gitu kan. Itu malam takbiran sehingga mesin SMS saya ngeheng gitu kan. Tapi Bapak Ibu, kembali lagi ketika Excel datang, dia jualan SMS gini. Dia cuma bilang ini, 1.000 perak dapat 100 SMS. Nah, loh, kita biasa satu SMS 350 perak, Excel datang dengan 1.000 perak, dapat 100 SMS. Bubar. Nah, ternyata berikutnya datang WhatsApp. WhatsApp Bapak Ibu mau ngisi berapa teks segala macam, cuman yang kena paket data dan itu murah banget gitu kan. Seperti itu. Berikutnya, nah ini situational awareness ya, mulai dari nanti berdampak ke decision performance action dari perusahaan kita gitu kan. Nah ini kan saya masukin ini ada individual faktornya gitu kan. Uh, Environment juga pengaruh gitu. Nah, seperti itu. Oke, nah Bapak Ibu, tingkat kesadaran nasional ini yang pertama yaitu mempersepsi akses terhadap informasi, mengenal informasi, kemudian memahami ya, kita mempersepsi ya, kemudian memahami ya, kemudian memprediksi nih ya. Kira-kira kondisinya nanti mau kayak gimana gitu kan. Seperti itu. Ini di kondisi politik ini dari 2024, Bapak Ibu kan pasti sudah lihat kan mempersepsinya gimana kan dari informasi yang Bapak Ibu dapat. Kemudian memahami ya, ini ketika dia yang menang, saya harus gimana, ketika di si A yang menang, si B yang menang, si C yang menang kayak gimana. Nah, kemudian kita bisa memprediksi tuh, oh, bisnis kita di sini posisinya. Nah, ketika si A menang, kita main apa, ketika si B menang, main apa? Ketika si C menang, main apa gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, bagaimana meningkatkan kesadaran situasional? Yang pertama yaitu kualitas komunikasi dan pertukaran informasi yang tepat ya. Termasuk juga regular meeting dan daftar periksa. Ya. Nah ini juga hendaknya kita melibatkan tim kita gitu kan, supaya kita dapat insight-insight baru gitu kan dari tim kita. Terus bagaimana mencegah kesalahan dan penyimpangan. Oke Bapak Ibu, nah yang berikutnya kalau tadi ini kita akan masuk ke kesadaran emosional, kecerdasan emosional. Nah, Bapak Ibu, tadi kan kita sudah bahas mengenai kesadaran situasional. Nah, sekarang kita akan masuk ke kesadaran kecerdasan emosional. Jadi kita tadi kesadaran situasional, kita paham situasi kayak gini. Nah, yang berikutnya kecerdasan emosional. Ini biasanya ini satu hal yang terjadi ketika saya
jadi GM di Telkomsel dan di beberapa perusahaan lain, memang penting nih. Misalnya perusahaan kita cenderung pro ke paslon berapa gitu kan. Nah, biasa rame tuh kan. Bahkan bikin kubu gitu kan. Kalau dulu kubu 01, 02 gitu kan. Seperti itu ya. Sekarang ada kubunya 3, 01, 02, 03 gitu kan. Nah, biasanya kita sebagai seorang leader atau pebisnis gitu kan, ini kecerdasan emosional penting nih. Jangan sampai kita jadi terjebak gitu kan. Nah, kecerdasan emosional itu apa? Yaitu sesuatu yang di luar keahlian pengetahuan, artinya kemampuan kita untuk memahami diri kita sendiri dan orang lain, ya, sehingga kita bisa beradaptasi dengan lingkungan. Ya. Komponen kecerdasan emosional yang pertama manajemen diri, nah itu penting. Yaitu mengontrol dan mengarahkan dorongan hati dan suasana hati yang akan mengatur perilakunya. Kemudian pemahaman diri, ya, memahami, mengenali situasi hati dan kepercayaan diri, ya, penilaian diri yang realistis. Kemudian yang ketiga pemahaman sosial, karakter dan emosi orang lain. Ya. Nah, kita lihat tuh kan, ketika kita punya partner, dia cenderung ke paslon yang satunya, ya, bagaimana kita melihat ya, karakter emosi orang tersebut gitu kan. Eh, dan keterampilan kita memperlakukan orang lain itu sesuai dengan reaksi emosional mereka gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, keterampilan sosial, yaitu mengelola hubungan orang yang ada di lingkungannya dan membangun jaringan kerja. Jadi Bapak Ibu, komponen kecerdasan emosional itu pertama manajemen diri, pemahaman sosial dan keterampilan sosial. Nah, Bapak Ibu, bagaimana membangun kecerdasan emosional ini? Yang pertama yaitu tadi eh, dalam setiap jabatan pasti kan kita butuh kecerdasan emosionalnya seperti apa. Terus kita juga menilai pribadi kecerdasan emosional mereka ketika kita taruh nih, oh si A taruh di sini, si B taruh di sini gitu kan. Kita sebagai misalnya kita business owner gitu kan. Seperti itu. Dan ini juga penting nih, memotivasi orang-orang untuk percaya bahwa pengalaman belajar itu akan lebih bermanfaat ya. Karena biar gimana juga kecerdasan emosional itu memang harus dilatih gitu kan. Terus memusatkan perhatian pada sasaran jelas, memberikan umpan balik kinerja dan lainnya. Kemudian model perilaku, terus mendorong dan menciptakan iklim untuk memperbaiki diri sendiri, kemudian mengevaluasi dengan ukuran hasil kerja yang dapat diandalkan. Nah, ini seperti itu. Nah, sebagai seorang leader, biasanya nih, nah ini penting nih, Bapak Ibu yang pimpinan dari sebuah perusahaan atau business owner ya, yaitu kesadaran diri ya. Eh, Mulai dari kesadaran diri emosional, penilaian diri, kepercayaan diri ya. Kemudian manajemen diri, kendali emosi diri ya. Ketika terjadi perbedaan ya, manajemen diri itu penting. Termasuk juga transparansi, pencapaian, adaptabilitas, inisiatif, optimisme ya. Kemudian yang berikutnya itu kesadaran sosial, itu empati ya. Misalnya ada salah satu teman kita atau pesaing kita yang ibaratnya mereka sangat pro banget sama paslon nomor berapa, ketika dia sakit kita tetap empati gitu kan, karena dia bagian dari eh, tim kita atau bagian misalnya saudara kita gitu kan, tetap empati misalnya dia sakit ya kita kunjungin lah seperti itu. Kemudian manajemen hubungan, nah ini pengaruh manajemen konflik, inspiratif, katalis ya. Seperti itu. Jadi sebagai seorang pimpinan atau business owner, yang pertama itu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, dan manajemen hubungan. Nah, dalam sebuah organisasi juga gitu kan, kita juga perlu mengingatkan pertama budaya bersama, tujuan bersama kayak tadi Pak David ya, mungkin bisa diingatkan kembali budaya kita kayak gini loh di company kita gitu, tujuan kita di company kita kayak gini. Nah, apa-apa yang kurang ya kita belajar bersama gitu kan, informasi bersama, usaha bersama seperti itu. Oke, yang berikutnya itu tadi kita sudah bahas apa namanya agility. Nah, sekarang flexibility. Nah, flexibility, nah ini fleksibilitas dalam kepemimpinan. Pertama itu kepemimpinan dalam ketidakpastian, yaitu tadi kondisi VUCA. Yang berikutnya itu kepercayaan diri. Ya, begitu Bapak Ibu. Nah, kepemimpinan dalam ketidakpastian, ya ibaratnya kayak kita naik ini nih, main apa ini namanya nih? Rafting ya, rafting. Itu nggak pasti kan, airnya kadang dari kiri, dari kanan, dan seperti itu. Tugas kita adalah gimana caranya supaya perahu rafting kita ini nggak tenggelam dan semua orang-orang yang di atas itu. Nah, kepemimpinan dalam ketidakpastian, nah situasi di mana perlu adanya arah dan solusi ya, dari seorang pemimpin dalam menghadapi perubahan ya, situasi yang dinamis Bapak Ibu. Nah, sebagai seorang pemimpin,
karena biar gimana juga pemimpin adalah manusia gitu kan. Ya, kita sebagai manusia, sebagai seorang leader, business owner ataupun manajer atau supervisor di perusahaan, ya kita adalah manusia. Sehingga treatmentnya harus pakai treatment manusia. Gitu kan, seperti itu. Karyawan Anda telah dan akan mengalami berbagai macam emosi. Ya. Bisa jadi kita sebagai pimpinan, misalnya kita pro kepada paslon nomor 1, sementara anak buah kita pro kepada paslon nomor 2 atau nomor 3, nah, seperti itu. Ya. Jadi hmm, ya itu tadi function kita mulai dari kecerdasan emosional ya bahwa kita hidup dalam sebuah keberagaman apalagi negara kita sebagai negara yang demokrasi itu salah satu contohnya. Nah, Bapak Ibu, peran pemimpin dalam ketidakpastian ya di mana perlu adanya solusi dan arah dan solusi ya perubahan yang dinamis ya. Nah, ini Bapak Ibu, pertama pergeseran pola pikir ya. Eh, Sebagai seorang pemimpin ya kita harus memimpin dengan empati yaitu mengakui perubahan dan menciptakan ruang yang aman bagi tim untuk berbagi. Nah, ini penting ya. Nah, Bapak Ibu, memimpin dengan empati ini kadang sebagai seorang leader atau business owner kita itu boleh dibilang sungkan gitu kan ke anak buah kita. Misalnya nih hal yang sederhana, anak buah kita hari ini ulang tahun. Saya bilang dulu ketika saya jadi GM di Telkomsel, saya bilang sama sekretaris saya, tolong ingetin saya kalau ada tim kita yang ulang tahun. Paling enggak saya sebagai orang pertama pagi-pagi yang ngucapin dia selamat ulang tahun. Begitu, Bapak Ibu. Itu kan hal yang sederhana, nggak berbiaya gitu kan. Bahkan ketika saya jadi GM di Jawa Tengah itu, karena saya memanage wartawan juga, itu teman-teman yang bagian PR, public relation, ya, mereka selalu ngingetin, Pak, si Bu Tati itu dari Radar Tegal, ya, itu hari ini ulang tahun, Pak. Nah, saya WA, Assalamualaikum Bu Tati, selamat ulang tahun, semoga sehat. Gitu. Itu Radar Tegal, ya, dia sebagai wartawan Radar Tegal, saya yang WA ke dia, itu seneng banget gitu. Syukur kalau kita punya budget, beliin kue tar gitu kan, kasih ke dia dari Pak Coy, Telkomsel. Wah, itu luar biasa. Ketika ada berita buruk Telkomsel di daerah Tegal, dia pasti nggak mau ini nggak bakal mengekspos besar-besaran gitu kan. Jadi memimpin dan empati itu sangat penting. Begitu pula dengan itu ke tim, maupun ke supplier kita atau ke 360 derajat orang-orang yang berada di bisnis kita gitu. Harus jadi kita memimpin dengan hatinya seperti itu. Kemudian yang kedua, memperjelas ekspektasi. Mengelola ekspektasi terhadap realitas baru dan penyesuaian yang mungkin diperlukan. Ya. Nah, Bapak Ibu, yaitu tadi ekspektasi. Masing-masing orang kan tim maupun anak buah maupun bos gitu kan punya ekspektasi yang macam-macam gitu kan. Bagaimana kita harus, saya sih memulainya dengan sebuah kesepakatan gitu kan. Kesepakatan kita dengan anak buah kita. Ada yang namanya KPI, ada yang namanya target perusahaan gitu kan. Itu kan dimulai dari sebuah kesepakatan ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga itu komunikasi pribadi. Oke, berikutnya yaitu kepercayaan diri. PD ini, PD. Nah, PD ini yaitu kita meyakinkan diri kita pada kemampuan yang kita miliki. Ya, kemampuan untuk mengembangkan nilai positif ya, baik untuk diri kita maupun sekitar. PD ini, Bapak Ibu, kembali lagi kita sebagai seorang leader atau business owner atau sebagai karyawan ya, ketika kita PD itu beda gitu, auranya beda. Ya, saya beberapa dari experience saya, ketika awal saya melamar Telkomsel gitu atau melamar sebelum Telkomsel saya melamar di Sony, perusahaan elektronik Jepang. Ada beberapa perusahaan ketika saya lulus saya apply di sana wawancara dan segala macam. Itu yang paling utama saya PD dulu gitu. Ketika saya nggak PD hasilnya pasti nggak diterima. Ketika saya PD, PD-nya gimana? Saya biasa tuh banyak dulu pelajarin company tersebut kayak gimana sih, nanya-nanya sini gitu kan. Dulu kan belum ada akses internet, paling saya nanya ke kakak kelas, nanya ke teman-teman, cari di berita gitu kan tentang perusahaan tersebut. Sehingga saya PD, ya, percaya diri. Ya. Begitu pula dalam bisnis, ketika kita mau bisnis orang tersebut, kita kuasain dulu apa yang mau kita deliver, apa yang mau kita kasih solusi ke perusahaan tersebut. Ya. Oke, terus berikutnya, nah pemimpin yang percaya diri yaitu pemimpin yang berfungsi sebagai pengikat dalam tim. Jadi ketika PD, dia akan mengikat dalam tim, kemudian memimpin dengan memberi contoh, membuktikan bahwa mereka tahu apa yang mereka lakukan. Ya. Sehingga dampaknya apa? Anggota tim akan mempercayai pemimpin mereka dan menghormati dan mengawal mereka. Ya. Dampaknya apa? Pemimpin dan karyawan akan tumbuh bersama dan terus bergerak maju
dalam bisnis. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, nah ini. Nah, ini strategi memupuk kepercayaan diri. Bahwa tunjukkan bahwa contoh yang baik dan buruk adalah guru yang sangat baik. Mereka akan lihat nih, kita bilang A, konsisten nggak kita bilang A? Misalnya gini, kita minta tim kita itu kalau meeting on time ya. Kalau kitanya nggak on time gimana? Pasti dia akan ngelihat gitu kan. Karena Bapak Ibu perlu diperhatikan tim kita itu manusia, dia mengawasi kita. Ya. Saya kemarin baru ngasih training ke para leader, saya bilang ya. Biasa tuh kalau dalam satu divisi atau satu departemen, pasti ada grup WhatsApp yang ada kitanya. Mereka akan bikin, anak buah kita akan bikin grup WhatsApp yang nggak ada kitanya. Kayak gitu kan. Sehingga mereka diskusi. Oh kemarin Pak Aceh bilang gini-gini gitu kan. Saya pernah ada sekretaris saya dibilang ini. Pak, menurut informasi di grup kita kan hari ini mau pergi ke sini. Ah, grup yang mana? Rupanya sekretaris saya keceplosan. Rupanya ada grup lain yang nggak ada saya gitu kan. Dan itu hal yang biasa gitu kan. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu kembali lagi bahwa seorang leader kita diawasin sama anak buah kita gitu. Sebagai seorang business owner, kita pasti diawasin oleh karyawan kita. Sebagai seorang karyawan, kita pasti diawasi oleh teman kiri kanan kita maupun atasan kita. Nah, seperti itu. Jadi sikap terbuka, jujur dan bijaksana itu penting gitu kan. Nah, seperti itu. Gunakan kesalahan kita, misalnya kita ada kesalahan ya, sebagai panduan berbagi pengalaman ya, mengajarkan tim satu dua hal tentang bangkit dan terus maju. Nah, kemudian yang kedua terbuka terhadap umpan balik. Nah, bahkan jika itu negatif, nah itu kepercayaan biasanya ini. Ketika negatif itu kita nggak mau menerima gitu kan, karena kita masih punya aturan. Bos itu selalu benar. Nah, kalau bab berikutnya, kalau bos salah, kembali ke bab satu gitu kan, bahwa bos selalu benar. Nah, seperti itu. Mencari umpan balik ya dari tim kita, ya, menerima kritik ya, seperti itu. Ini banyak hal yang dilakukan. Kemarin saya tuh mengajak ke tim itu, misalnya gini, ada apa poin improvement yang bakal kita lakukan di semester berikutnya. Misalnya mereka males gitu kan, ini kita kasih aja post-it. Nah, mereka tulis post-it, tempel, tempel, tempel gitu. Sehingga kita lihat tuh, oh kita punya masalah di sini, sini, sini gitu kan. Ya. Nah, Bapak Ibu, dan strategi berikutnya untuk membentuk kepercayaan diri, memastikan kata-kata selaras dengan tindakan itu hal yang penting. Ya, nah, seperti itu. Itu tuh kita bilang meetingnya on time ya, kitanya nggak on time, ya masalah. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat itu menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi adalah kuncinya. Ya. Fleksibel dan mudah beradaptasi terhadap perubahan karena hal ini membuktikan bahwa profesionalisme mereka lebih besar daripada keadaan. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu silakan di chat ya, di tempat kerja Bapak Ibu seberapa fleksibel. Nah, fleksibel nggak gitu kan? Atau kayaknya apakah Bapak Ibu terbebani saat menjadi fleksibel di tempat kerja? Ya. Silakan chat Bapak Ibu, Pak Putra dan ya. Wah ini Pak Budi nih. Tapi jangan terlalu pede yang tidak sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan status dan posisinya. Nah, saya banyak bergaul, terutama teman-teman yang Gen Z. Saya akan lihat Pak. Kalau Gen Z itu boleh saya bilang mereka pedenya banget. Gitu. Dan saya baru dapat riset bahwa Gen Z itu generasi yang tidak terbeli. Karena mereka itu mungkin karena belum bersentuhan dengan bisnis, idealismenya itu sangat-sangat tinggi. Ya. Saya terus terang aja Bapak Ibu, di Telkomsel itu banyak Gen Z yang resign gitu kan, setelah mereka bekerja di Telkomsel. Rupanya saya baru mengerti bahwa Gen Z itu nggak bisa dia harus mengerjakan pekerjaan yang BAU gitu, business as usual. Mereka harus dikasih pekerjaan yang sifatnya project, project, project gitu. Nah, seperti itu. Oke, Bapak Ibu silakan di chat bagaimana Anda menunjukkan fleksibilitas di tempat kerja Bapak Ibu ya. Kemudian seberapa fleksibel Bapak Ibu di tempat kerja. Apakah Bapak Ibu merasa terbebani saat fleksibel di tempat kerja? Nah, berikan satu contoh fleksibilitas yang sudah Bapak Ibu lakukan di tempat kerja. Ya. Silakan Bapak Ibu di chat. Ya. Nah, ini Bu Laksmi cukup fleksibel, bisa kerja tidak harus hadir di kantor. Oke. Oke, Bapak Ibu silakan yang lain, silakan di chat. Ya, silakan di chat. Seberapa fleksibel Bapak Ibu beraktivitas di kantor dan apakah Bapak Ibu terbebani saat menjadi fleksibel di tempat kerja? Ya.
Apalagi sekarang nih ini ya, pasca dari COVID selama 3 tahun kita digembleng ya untuk bekerja secara online gitu kan. Sebenarnya kalau secara teknologi itu harusnya bekerja online itu dari tahun 2030. Tapi berkah dari terjadinya COVID, kita jadi terbiasa bekerja online, belajar online gitu. Jadi teknologinya di speed up gitu kan, masuk bekerja dan belajar secara online. Dan ternyata bisa. Alhamdulillah ternyata kita bisa gitu kan. Walaupun di awal-awal banyak ngeluh ya, terutama buat gen-gen X dan baby boomer ya. Mungkin Pak Budi maupun saya juga gitu atau yang lainnya gitu kan. Ketika harus berkoordinasi dengan tim yang baru, saya nggak bisa ketemu langsung hai gitu. Akhirnya kita dulu berpatokan online itu harus serius gitu. Akhirnya ya kita berhahihi gitu di online gitu kan, lewat Zoom, lewat aplikasi Team ya. Seperti itu, bahkan lewat WhatsApp gitu kan, WhatsApp call ya. Begitu Bapak Ibu. Hmm. Bang Coy, Ya, siap. gini, saya pengen nanya gini. Ya. Ini kan fleksibilitas berarti tentang perubahan yang sebenarnya sedang terjadi di dunia usaha. Betul. Nah, terkait dengan tadi digitalisasi dan konsep kerja ada work from home, ada segala macam. Sebenarnya berdasarkan pengalaman Bang Coy sampai hari ini, itu transformasi seperti itu katakan 100% ya perusahaan yang ada di Indonesia, itu Ya. sudah berapa persen sih yang sudah bisa fleksibel seperti itu, yang kerja work from home-nya itu berjalan, terus kemudian sampai dia bisa fleksibel seperti itu apa tantangan utamanya? Makasih. Ya. Oke, terima kasih Bang David ya. Jadi eh, eh, sekarang itu ya boleh dibilang kita kita dipaksa gitu kan untuk kondisi seperti itu. Dan kemarin ketika COVID, boleh dibilang hampir 100%. Kecuali production, pabrik yang bikin sesuatu. Dia kan nggak bisa work from home gitu kan. Dia harus datang ke pabrik, ngerakit gitu kan. Seperti itu. Di pekerjaan-pekerjaan lain, bahkan mereka tuh di beberapa pabrik itu yang level manajemennya apa namanya tetap di rumah gitu kan. Sementara operatornya yang kerja gitu kan. Bahkan mereka atur gitu, bikin shift gitu kan. Seperti itu. Dan awalnya memang luar biasa nih pembiasaan digital. Kita sampai sendiri kita yang di Telkomsel gagap gitu kan. Ini harus gimana gitu kan? Ngasih tugasnya gimana? Oh, ternyata kita bisa misalnya bikin presentasi bareng. Saya juga sempat ngalamin kuliah S2 yang ini pada saat COVID kemarin gitu kan. Nah, sehingga kita biasa bikin presentasi bareng, satu pakai apa ya? Pakai Office Office yang collaborate itu kan, ya. Kita bikin presentasi bareng gitu kan, desain itu kan. Seperti itu dan bisa gitu. Memang awalnya kita agak ragu gimana caranya. Lu bikin presentasi, ntar gue tinggal edit. Oh enggak, kita bareng-bareng akses ke dalam Office online 360 derajat, 360 itu, udah kita kerja bareng di situ kan. Nah, seperti itu. Dan kondisi COVID kemarin 3 tahun, boleh dibilang semua perusahaan yang nggak bersentuhan langsung ke pembuatan alat dan segala macam itu udah 100%. Karena yang dipikirkan waktu itu adalah nyawa. Kalau lu keluar kena COVID, mati gitu kan. Sehingga jadi kayak dipaksa gitu kan. Kita pakai bahkan pembelajaran. Anak saya itu pembelajaran pakai GCR apa Google Classroom ya. Terus saya bilang, aduh gimana caranya di Google Classroom nih? Tapi kita dipaksa, bisa dan ternyata pakai GCR Google Classroom gitu kan, memanfaatkan nyadiain soal. Walaupun kadang lu suka miss, oh iya ada PR, PR-nya di mana? Di Google Classroom, masuk kelasnya online, PR. Apalagi dulu ketika awal-awal kan open cam. Nah itu open cam, wah bu sinyalnya jelek. Nah, udah eh, kameranya dimatiin, tidur itu pas dipanggil anak, ayo, halo, Hanif, Hanif, Haris, gitu kan, nggak bangun-bangun gitu kan, oh ternyata tidur gitu, kaget itu kita lihat anak kita belajar tapi dia tidur gitu, gurunya ngoceh sendiri gitu kan. Nah kayak gitu Bang David. Jadi pasca COVID itu benar-benar merubah ya. Hasil research dari World Bank ya, Economic Forum ya, itu bahwa perusahaan itu di seluruh dunia 85% dipaksa untuk online. Bahkan dampaknya apa? Pabrik-pabrik itu udah mulai otomatisasi. Otomatisasi dampaknya apa? Nggak butuh operator. Itu dilakukan oleh Panasonic. Pasca COVID, mereka bikin, dia kan perusahaan baterai, segala macam. Saya kan sempat ngajar juga di Panasonic itu ya. Para leadernya. Dulu Panasonic itu punya karyawan ada 5.000. Jadi Panasonic yang di Cimanggis itu,
Kemudian pasca COVID, akhirnya perusahaannya berusaha masuk ke otomatisasi. Dari 5.000 tinggal 500. Bisa Bapak Ibu ngebayangin 1.500 itu jadi pengangguran. Ya, atau dikasih modal atau dikasih pensiun dan segala macam. Tapi itu dampak dari COVID. Sehingga semua terjadi otomatisasi. Dan dampak dari disruption teknologi juga ada nih. Hadirnya AI, Artificial Intelligence, dan robot. Bapak Ibu, tahu nggak AI? ChatGPT. Ya. Bisa-bisa dosen tuh nggak ada kerjaan gitu. Jadi mahasiswa itu dia mau bikin jurnal segala macam tinggal nanya ke AI. Gue mau bikin jurnal tentang ini, dibikinin sama jurnal sama AI, sama si ChatGPT atau yang lainnya. Bahkan sekarang Bing itu, yang AI itu, dia bisa membuat desain apa yang kita mau. Gue mau gambarin diri gue yang begini-begini, dibikinin sama dia. Jadi, Bapak Ibu, kebayang nggak kalau yang berikutnya itu, oh ya, saya kemarin kan ambil S2 di Creative Marketing di BINUS. Kita tuh tujuan ngambil S2 supaya mau dapetin insight marketing. Saya bilang ini insight marketing, kita cukup nanya AI aja. Kita punya data sekian, customer base sekian, terus ini. Dia bisa dapetin insight marketing gitu kan. Jadi insight itu bisa didapatkan lewat AI. S2 ini nggak bermanfaat gitu kan. Nah, begitu. Itulah dampak disruption. Nah, yang lebih parahnya lagi nanti kehadiran robot yang dikombin dengan AI. Bapak Ibu tahu drone yang dipakai Rusia menyerang Ukraina itu dilengkapi AI. Sehingga drone itu ya, itu kalau nggak salah kolaborasi antara Turki dan itu teknologi Turki, dia punya drone-nya ada AI. Tepat sasaran karena pakai AI gitu kan. Nah ini jadi Bapak Ibu kembali lagi bahwa apa namanya, dengan kehadirannya teknologi, fleksibilitas ya dalam bekerja itu jadi it's a must gitu kan. Jadi sebuah nggak bisa dihindarin gitu kan, pasti bakal terjadi gitu. Begitu. Mungkin itu Bang David. Oke, makasih Pak. Ya oke, siap. Oke, mungkin itu Pak Putra. Saya sedikit me-wrap up apa yang sudah kita lakukan bersama, yaitu sharing bahwa adaptability dan agility dan adaptability ada 3 hal yang kita pelajarin, yaitu foster learning ya, menumbuhkan keinginan belajar ya. Jadi kita mampu melakukan cara pendekatan tertentu ya untuk mencapai tujuan, menyesuaikan gaya sesuai dengan kebutuhan situasi, ya, menangani perubahan dengan sikap positif dan kemampuan untuk mempelajari cara-cara baru untuk mencapai hasil yang diharapkan. Kemudian juga tadi kita singgung juga masalah resiliensi, ketangguhan ya di perubahan yang terjadi kondisi politik ini, kita pasti bakal menghadapi tekanan ya, secara efektif. Yang jelas kita tetap optimis dan gigih ya, bahkan ketika terjadi di bawah tekanan ya. Bahkan kalau kondisi politik berubah ya, jadi kemunduran di perusahaan kita, misalnya nggak dapat proyek lagi gitu kan, karena mereka merasa kita bukan berada di kubu yang menang ya, gitu kan. Jadi bagaimana kita sebagai seorang pebisnis ya, kita bisa pulih dengan cepat ya dari kemunduran atau ketertinggalan. Terus yang terakhir adalah fleksibel, terbuka terhadap perubahan dan informasi baru, cepat beradaptasi dengan informasi baru, perubahan kondisi atau rintangan yang tidak terduga. Kita tidak tahu walau Indonesia ke depan kayak gimana, tapi kita sebagai seorang businessman atau sebagai seorang karyawan atau sebagai seorang pimpinan di dalam sebuah perusahaan, ya kita harus bisa melakukan hal ini, ya, ada agility dan adaptability. Oke, mungkin itu aja Pak Putra dan Bapak Ibu semua. Ya. Oke, luar biasa paparan dari Bang Choi. Kita kasih tepuk tangan dan jempolnya, kasih jempol ya buat Bang Choi. Luar biasa. Gak kerasa hampir 2 jam nih Bang Choi. Ya, Iya, paparan udah 2 jam lebih ya, hampir 2,5 jam ya paparannya. Tapi alhamdulillah banyak sekali insight yang teman-teman dapat dari paparan yang singkat, padat, dan emang agak menyentuh sedikit hal-hal yang sedang rame di luaran sana ya Bang Choi ya. Jadi sekali lagi kalau saya mau simpulkan, kalah menang itu hal yang biasa mungkin ya Bang Choi ya. Ada kemungkinan kita menang dengan pilihannya, ada kemungkinan kita kalah. Tapi menyikapinya tadi ya pastikan gimana ketika kita dalam posisi kalah pun bisnis kita bisa tetap berjalan dengan baik dengan tadi ya kita melakukan penyesuaian-penyesuaian di sana sini. Jadi luar biasa. Sekali lagi teman-teman, event kita ini free alias tidak berbayar alias gratis.
Namun kalau teman-teman ingin materi, ya materi yang tadi dipaparkan, kemudian ada sertifikat seperti yang di kanan, dan ada satu free ebook yang kita akan berikan ke teman-teman untuk bisa dipelajari. Ada sedikit investasi sebesar Rp150.000 saja. Kata ada garing yang tak retak, teman-teman. Kita butuh inputan dari teman-teman untuk materi yang luar biasa di pagi hari ini, sehingga ke depan kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan secara terus-menerus dalam rangka untuk continual improvement ya, selalu berbaik diri ya untuk kemajuan bersama. Terima kasih banyak teman-teman untuk paparannya. Kita ada satu session lagi yaitu foto bersama. Tolong dibuka videonya teman-teman. Saya hitung 1, 2, 3. Tahan. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih banyak teman-teman semua. Saya tutup acara kita yang luar biasa di pagi hari dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.